Ini kita akan buka. Jadi ini aplikasi untuk asam humat di pohon durian musangking. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bolang Agro Malang. Nah, apa kabar semua nih, saudara-saudara semua, sobat petani, khususnya yang bergelut di bidang durian ya. Hari ini kita akan mengaplikasikan asam humat untuk tanaman kita. Ini adalah asam humat aplikasikan kepada tanaman kita yang mengalami penurunan kualitas tumbuh ya. Dan ini menjadi salah satu solusi bagi teman-teman petani agar tanaman kembali prima dan menjadi tanaman yang subur dan terus tumbuh kembang dengan baik. Baiklah, asam humat sendiri merupakan kandungan organik yang berasal dari dekomposisi dari bahan-bahan alami yang mungkin mengalami proses selama ribuan tahun atau lebih. Nah, asam humat sendiri ini digunakan untuk memperbaiki unsur atau struktur tanah yang ada di tanaman kita atau di kebun kita, sehingga kembali tanah itu menjadi tanah yang subur dan layak untuk dihuni oleh tanaman. Mungkin teman-teman juga sering mengalami ya, sama dialami juga oleh para petani kita yang lain, bahwasanya tanaman itu banyak yang kurang maksimal dalam pertumbuhan, atau macet, atau tanaman itu stres ya. Nah, ini banyak faktor ya. Banyak faktor, salah satunya adalah kondisi tanah yang tidak bagus, kemudian unsur hara yang sudah berkurang atau habis. Ketiga adalah bentuk tanah atau struktur tanah yang terlalu mudah menyerap air ya, seperti tanah pasir itu, sehingga unsur-unsur hara yang kita berikan seringkali hilang, larut, menguap dan lain-lain, dan itu harus terus diberikan, sehingga tanaman akan terus bisa makan dan bertumbuh dengan normal. Kemudian selain tanah pasir, juga tanah-tanah keras atau tanah kritis yang minim sekali akan bahan-bahan organik, yang akhirnya pertumbuhan menjadi kurang maksimal. Nah, salah satu solusi adalah dengan menerapkan asam humat. Nah, asam humat itu sendiri mampu memberikan nutrisi tambahan dan juga mampu mengikat bahan-bahan yang kita berikan sehingga tidak terlarut, tidak terbawa oleh air, sehingga bisa dimakan oleh tanaman itu sendiri. Nah, bagaimana sih cara kita melakukan aplikasi pada tanaman? Yuk kita ikuti. Nah, sebelumnya kita akan melihat tanaman yang pertumbuhannya tidak maksimal dan cenderung tidak bagus. Ini merupakan salah satu tanaman kita yang mengalami stagnanisasi ya, karena tanah ini sudah mentok karena terlalu keras ya. Jadi tanah di sini strukturnya sangat keras, sehingga ketika akar sudah mentok atau tidak mampu menembus lagi, maka tanaman ini akan mengalami stagnan, stres ya, yang berlebih. Nah, ini contohnya. Nah, ini akan kita aplikasikan dengan asam humat ya, untuk memperbaiki struktur tanah yang ada, agar tanaman akan kembali lagi pulih. Nah, ini banyak tanaman yang kurang bagus, dan kita akan coba aplikasikan asam humat. Nah, oke kawan. Nah, ini asam humat. Ini asam humat yang akan kita pakai. Kita akan coba menggunakan yang berat 1 liter ya. 1 liter ini akan kita campurkan di drum atau drum ukuran 200 liter air.
Terus nanti kita akan siramkan ke tanaman-tanaman yang menurut kita perlu disiram karena mungkin ada problem di situ. Oke. Untuk asam humat sendiri ini merupakan serbuk atau berupa tepung ya. Ini berupa serbuk atau tepung yang gampang sekali larut di dalam air. Yuk kita coba. Nah, ini kita akan buka. Ini ada ya tempat untuk membukanya. Oke. Ini kita akan larutkan. Ini seberat 1 kilo untuk 200 liter air. Ini yang konsentrasi AH asam humat 90 atau pembenah tanah ya. Ini berbahan aktif 90% humik acid ya. Oke, beratnya 1 kg. Ini produksi dari Indonesia. Kita akan larutkan ke dalam 200 liter air ya. Oke. Kita akan aduk. Aduk merata. Ya, kita harus mengaduk sampai rata ya. Cairannya berwarna hitam karena memang humit acid sendiri berwarna hitam. Ini berupa karbon-karbon, berasal dari dekomposisi bahan-bahan alam ya, yang sudah matang dan cukup atau sangat tinggi ya, karena ini memang gunanya sebagai pembenah tanah. Untuk humid acid itu sendiri nanti akan kita kocorkan atau kita siramkan kepada tanah-tanah di sekitaran pohon atau tanah di mana pohon itu hidup ya. Jadi nanti kita siramkan atau kocorkan di sekitaran tanaman yang akan kita perbaiki kualitas tanahnya atau biar pertumbuhannya makin bagus. Cukup kental cairannya ya, hitam pekat. Dan selain dikocorkan,
Ternyata asam humat juga bisa semprotkan ya, tapi dengan konsentrasi yang jelas lebih rendah. Oke, jadi larutan asam humat ini nanti kita akan aplikasikan, kita kocorkan di sekitaran akar ya, agar terjadi pembenahan struktur tanah dan unsur hara di situ. Dan ternyata selain bisa digunakan secara kocor, humid acid ini atau asam humat ini bisa digunakan untuk penyemprotan, tapi dengan dosis yang lebih rendah atau separohnya dari untuk pengocoran ya. Kalau pengocoran biasanya menggunakan 1 gram per liter, kita menggunakan 0,5 gram ya, setengah gram per liter. Ini udah, kita tinggal siap kocorkan. Ini kita siramkan ya di tanah sekitaran tanaman yang mengalami stagnanisasi atau kurang subur ya, karena ini memang digunakan untuk memperbaiki struktur tanah ya. Jadi kita harus menyiramkan di bagian tanahnya agar terjadi perubahan struktur tanah dan unsur hara. Kurang lebih kita siramkan 10 liter sampai 20 liter ya. Ini juga tanaman durian kita mengalami stagnan. Karena memang tanahnya keras. Nah, kita juga akan aplikasikan di tanaman yang ada di tabulamput ya, atau di plender bag.
tentunya tanaman-tanaman ini yang mengalami problem harus ditambahin ya, agar terjadi peningkatan kualitas tumbuh yang lebih baik. Kita lebih fokus ke tanaman durian ya. Ya, jadi ini aplikasi untuk asam humat di pohon durian musangking yang kebetulan tahun kemarin juga sudah berbuah dan sekarang sedang berbunga nih ya, udah berbunga, nggak apa-apa. Jadi biar subur lagi. Kita mau aplikasikan pada semprot ya. Tapi dengan dosis yang sangat rendah ya. Kita melakukan dengan dosis yang sangat rendah.